jeruk nipis supaya nggak amis, baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemirinya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin.
Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya. Boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya.
Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh, lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super segar, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung.
Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah. Tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang. Lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil, cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan
wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget. Dari ID Life juga, ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi.
Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya. Boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya.
Secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kg. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya.
Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap.
Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya. Boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya.
Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh, lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh, lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah.
Tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari stand cookware ya. Masukkan serai 2 batang. Lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuruk. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil, cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya,
Oh ya, tadi sampai lupa disebutin ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman.
Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe satu potong udah digeprek, daun bawangnya satu batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya. Boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya.
Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh, bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong.
Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan.
biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi.
Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang.
Lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuruk. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil, cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum,
kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk
dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya.
Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kg. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng.
Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja.
Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam.
Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang.
Lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil, cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum,
kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi, ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter.
Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya, atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul lipi banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya.
Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang,
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil, cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya. Boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang,
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil, cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya. Boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng, dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang,
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil, cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya. Boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang,
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil, cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya. Boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang,
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil, cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya. Boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang,
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil, cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya. Boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul lipi banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget, siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang,
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Gak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya, jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Gak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget, siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang.
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Gak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Live ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Live juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang,
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Gak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Gak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Live ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Live juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang,
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Gak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Gak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granit coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang.
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang.
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget, siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang.
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang.
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gamis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil, cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget, siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang.
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Gak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya gak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simpel banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah matang juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung, udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi, kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL24MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, nonstick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng, dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Ya, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang.
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata.
dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang. Tambahkan garam, kaldu jamur dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel dapur lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap dan pastinya simple banget.
Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air. Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wuluh. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya.
Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt, super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granit coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini. Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget, siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan, biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Serai-serainya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget.
Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman, karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya, beneran deh mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiramnya 1 sendok teh, dan untuk kecap asinnya aku pakai 1 sendok teh juga. Diaduk-aduk merata. Dan dimasak sampai mendidih ya. Kemudian kita ambil ayamnya atau boleh disaring ya teman-teman. Jadi kita mau sisihkan kuahnya. Untuk ayamnya kita angkat dulu. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong-potong dadu untuk daging ayamnya. Untuk ukurannya sih bebas ya, boleh kecil-kecil, boleh agak besar seperti ini ya. Oke, kita lakukan terus sampai selesai. Oke, ini hasil potongannya ya teman-teman. Lanjut, ada tahu. Di sini aku pakai 2 buah, dipotong dadu ya. Sama kayak ayamnya tadi ukurannya. Oke, tahunya udah selesai dipotong-potong, kita akan goreng sampai kecoklatan ya. Ini sih tergantung selera, kalau teman-teman maunya digoreng setengah mateng juga boleh ya. Oke, ini udah kecoklatan, kita bisa angkat dan tiriskan tahunya. Lalu tumis lagi, ada bawang merah 5 siung, untuk bawang putihnya aku pakai 2 siung udah digeprek, lalu diaduk-aduk lagi sampai wangi. Oke, setelah wangi kita bisa masukkan potongan ayam. Lalu tahunya juga kita masukin ya. Kemudian di sini aku tambahkan telur utuh 4 butir, daun bawangnya 1 batang.
Tambahkan garam, kaldu jamur, dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Lalu tuang dengan air kaldu secukupnya aja. Tambahkan kecap manis, aku pakai kurang lebih 3 sendok teh. Lalu ada minyak wijen 1 sendok teh. Kemudian saus tiramnya 1 sendok teh. Dan kecap asinnya 1 sendok teh. Dimasak sampai bumbunya meresap. Dan kuah kaldunya menyusut ya. Jadi ini tuh rasanya tuh mantul banget teman-teman. Bumbunya kalau udah meresap warnanya juga bakal cakep banget. Oke, boleh diaduk-aduk biar warnanya itu merata. Kalau dirasa udah cukup, kita bisa matikan apinya ya. Tinggal kita sajikan nasi bakmoy ayam udangnya untuk buka puasa. Nah, ini untuk isiannya kita taruh di piring saji seperti ini. Dan ini untuk kuahnya ya, beneran super seger banget, perpaduan dari kaldu udang dan ayam ya. Mantul liti banget pokoknya, teman-teman wajib coba ya, karena menu satu ini sangat enak dan cocok untuk buka puasa. Oke, siapkan nasi putih dan kita tambahkan isiannya secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Kemudian kita akan siram dengan kuahnya. Bu, beneran menggugah selera nih. Nggak heran banget kalau menu satu ini banyak disukai ya, karena emang rasanya tuh juara banget. Apalagi dimakan pas kita lagi lapar-lapernya, beneran deh. Bikin nambah-nambah terus ya. Jangan lupa tambahkan potongan telur dan juga taburan daun bawang serta bawang goreng ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena kita akan bagikan menu yang enak, sedap, dan pastinya simple banget. Jangan lupa share juga ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu yang enak, super seger, dan pastinya simple banget loh. Langsung aja siapkan 1 kilo ayam, rebus selama kurang lebih 20 menit. Untuk merebus saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware ya. Oke, setelah ini buang air rebusan pertamanya, sisihkan ya. Kemudian iris-iris bawang putih ada 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai kurang lebih 10 buah ya, atau 10 siung. Kemudian belimbing wuluh ada 3 buah. Oh ya, untuk pisau dan talenan saya pakai produk dari Stand Cookware ya. Untuk tomat, ini saya pakai tomat merahnya 1 buah, tomat hijaunya 1 buah ya, langsung dipotong kasar aja. Kemudian panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum. Untuk wajan saya pakai Wokpan Platinum dari Stand Cookware ya. Masukkan serai 2 batang, lalu daun jeruk purut 2 lembar, daun salamnya saya pakai 5 lembar, lengkuas 1 potong, dan jahe 1 potong yang udah digeprek semuanya. Setelah tercium harum, kita boleh tambahkan air.
Untuk kuahnya bebas ya, mau sebanyak apa. Di sini saya pakai 1,5 liter. Masukkan ayam yang udah direbus tadi. Tambahkan garam, saya pakai 1 sendok makan, kunyit bubuk 1 sendok teh, lalu ada gula pasir 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan cabai utuhnya secukupnya aja. Lalu masukkan tomat hijau, tomat merah, belimbing wood. Assalamualaikum, bikin olahan ayam yang enak banget. Langkah pertama, siapkan paha ayam. Di sini aku pakai 1 kilogram. Aku pakai paha utuh ya, bagian atas dan bawah seperti ini. Lanjut, dia itu direndam dulu pakai air perasan jeruk nipis supaya nggak amis. Baru kemudian kita kasih kerat-keratan seperti ini supaya bumbunya itu lebih meresap sampai ke dalam. Oh ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau bagian paha, boleh pakai ayam bagian dada, ceker, kepala, atau yang lainnya ya. Oke, setelah selesai dikerat-kerat, ayamnya akan kita rebus sebentar untuk menghilangkan aroma amisnya dan pastinya membuat ayam lebih kesat ya. Tambahkan daun jeruk purut, aku pakai 4 lembar, dan jahe yang digeprek 1 potong. Untuk pancinya di sini aku pakai panci serbaguna dari ID Life yang tipe IL 24 MP ya. Ini panci super bagus banget, tutupnya bisa berdiri, non-stick granite coating. Ini tuh bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng. Dan ini tuh dilengkapi dengan peniris juga ya. Jadi sangat bagus, bisa untuk kompor gas dan juga kompor listrik. Untuk ayamnya kita bisa tiriskan dulu ya. Oke, setelah selesai diangkat dan ditiriskan, kita akan siapkan bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk membuat gulai ayam ya. Di sini aku pakai bumbu yang super lengkap banget, jadi sangat berempah dan wangi banget ya. Ini ada daun kunyit juga, serai, dan lain-lainnya. Nanti akan kita sebutkan pada saat proses pembuatannya ya. Oke. Oke, kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper aja ya. Masukkan bawang putih 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 8 siung. Lalu ada jahe dan lengkuas. Kemudian kemiringnya 7 butir, lada bubuk dan kunyit bubuk masing-masing 1 sendok teh. Ini ketumbar bubuk 1 sendok teh, pala bubuk dan jinten bubuk setengah sendok teh, garam dan kaldu jamur 1 sendok teh. Untuk cabai keritingnya dan cabai merah aku pakai 10 buah. Tambahkan sedikit air lalu kita akan proses sampai halus ya. Di sini aku menggunakan chopper blender dari ID Life ya teman-teman. Chopper ini kapasitasnya 700 ml dan juga 1,5 liter. 3 pisau super tajam banget dan tidak berkarat ya. Ini tuh dilengkapi dengan termostat. Wattnya kecil cuman 300 watt. Super bagus banget. Langsung aja kita tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Di sini aku menggunakan wok yang 32 cm ya teman-teman, jadi gede banget, dari ID Life juga. Ini bisa untuk kompor gas dan kompor listrik, panasnya cepat merata banget. Non-stick granite coating Jerman, kapasitasnya gede ya. Oh ya, tadi sampai lupa disebutin, ada serai 1 batang, daun salam 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar. Kita masukin dan ditumis bumbunya sampai wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah bumbunya tanak dan harum, kita akan masukkan ayamnya ya. Jadi harus dipastikan bumbunya itu tanak supaya nggak bau langu. Ayamnya nggak perlu digoreng lagi. Ini langsung aja dicemplungin dan diaduk merata seperti ini.
Oke, setelah itu kita akan tambahkan rempah-rempahnya. Ada kapulaga 4 butir, kayu manis 1 batang, lalu ada bunga lawang 1 buah, asam kandisnya 3 keping, kemudian ada daun kunyitnya 3 lembar ya teman-teman. Udah deh, itu aja, wangi banget ini. Diaduk-aduk, ditambahin air juga ya teman-teman. Untuk kuahnya sih sesuaikan dengan selera mau berapa banyak. Di sini aku pakai kurang lebih 800 ml ya. Oke, kita aduk-aduk dulu dan masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita bisa tambahkan santan ya. Di sini aku menggunakan santan instan aja. Kalau misalkan teman-teman mau pakai santan fresh, boleh ya. Di sini aku menggunakan 2 saset untuk santannya. Oke, langsung aja kita cemplungin. Setelah itu diaduk-aduk merata dan dimasak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, gulai ayam yang super wangi banget. Siap untuk disajikan ya. Tapi sebelum disajikan, kita akan buang rempah-rempahnya atau dedaunan. Biar terlihat bersih gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buangin. Sereh-serehnya juga. Pokoknya maunya tinggal ayam dan kuahnya aja. Kalau teman-teman suka agak mengental sedikit, boleh sih direbus lebih lama lagi. Aku rasa seperti ini udah cukup, siap untuk disajikan ya. Gulai ayam yang super wangi dan sedap banget. Ini cocok banget untuk menu buka maupun sahur ya teman-teman. Karena rasanya tuh benar-benar enak, gurih, creamy, dan rempahnya tuh benar-benar kuat banget. Gurihnya meresap sampai ke dalam ya. Beneran deh, mantuliti banget. Menu kali ini sangat recommended, bisa juga untuk menu lebaran ya teman-teman. Apalagi pas keluarga ngumpul-ngumpul, beneran deh cocok. Dijamin bikin nambah-nambah nasi terus ya. Bikin menu berkuah yang super seger banget. Ini makanan khas Tiongkok, beneran cocok untuk buka puasa ya. Hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau bagikan resep bakmoy ayam yang enak dan simple banget. Langkah pertama, setengah kilo ayam kita potong-potong, lanjut tumis bawang merah. Aku pakai 5 siung. Bawang putihnya digeprek, ada 2 siung aja ya. Kemudian ditumis sampai wangi. Diaduk-aduk terus supaya matangnya merata dan pastinya gak gosong ya teman-teman. Oke, setelah wangi kita bisa tambahkan udang secukupnya aja. Ini untuk sedep-sedepan gitu ya teman-teman. Lanjut, dada ayamnya kita masukin. Oh ya, untuk ayamnya boleh pakai bagian paha ya. Kemudian tambahkan jahe 1 potong udah digeprek. Daun bawangnya 1 batang dipotong gede-gede kayak gini. Lalu kita aduk. Dan kita akan tambahkan kuah ya teman-teman. Untuk kuahnya aku pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai ayamnya itu berubah warna ya. Jangan lupa tambahkan garam. Aku pakai 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuknya setengah sendok teh, minyak wijen 1 sendok teh, kemudian saus tiram